Bagaimana? Bisa nggak kita akses skripsi-skripsi di seluruh fakultas tahun 1985? Mereka, dia itu nggak ada hubungannya dengan UGM, bukan dosen, bukan staff, bukan siapapun di UGM. Kenapa? Oh dia sama. Iya makanya. Hashtag saya UGM. Jadi sudah banyak nih hashtag-hashtag. Iya, kalau atau kita gelorakan hashtag saya UGM, berani tampilkan ijazah S1, penjelasan mengapa di transkrip nilai atas nama Joko Widodo yang ditampilkan di Wikipedia, statistika itu nilainya D, matematika 2 nilainya D, terus fisika nilainya D, padahal itu bagian dari mata kuliah wajib atau terkategori MKDU, maka nggak mungkin nilai D itu bisa dilulus. Atau ada orang-orang lain yang nggak perlu bersurat juga bisa bertanya. Enggak, kita kan di sini bukan untuk apa-apa. Cuma ingin bertemu dengan koordinator humas harus bersurat dulu. Masih Mbak, ini humas ini untuk menjelaskan kepada publik bahwa pertanyaan-pertanyaan publik itu ada. Nah, nanti saya surati juga nggak ada jawaban, ditunggu-tunggu. Dan banyak syarat-syarat. Coba Bang Rismon, boleh diceritain. Memenuhi janji Bang Rismon kemarin untuk mendatangi Fakultas Kehutanan untuk apa Bang? Ke perpustakaan. Fakultas Kehutanan UGM. Kita akan tanyakan kemana ada ribuan ya skripsi pada tahun 1985 yang yang lulus pada tahun 1985. Kemana itu? Bisa nggak kita minta akses publik supaya kita bisa lihat teknologi zaman itu tahun 1985, khususnya katanya yang lembar pengesahan skripsi Pak Joko itu cetak di perdana dengan teknologi komputer yang sangat modern. Nah, kita akan minta lagi. Kalau nggak ada, ya kita minta jawaban saja. Oke? Oke. Oke, lanjut. Kita jalan. Hari ini sehat, Bang? Sehat banget dong. Karena kita kan akan ke beberapa titik ini ya. Jadi pertama ke perpustakaan dulu. Oke. Perpustakaan dulu. Kalau jawabannya kemarin kan apa namanya? Diminta kita dari sini. Oh, lewat mana kita? Kita lewat sini nih. Oke. Nih. Nah, perpustakaan. Iya Pak. Rismon Pak, jadi Pak. Enggak Pak, kita mau perpustakaan. Ya nanti ada koordinasi sama dekanat dulu. Oh enggak Pak, perpustakaan Pak, biasa kan? Iya. Maksudnya mau ditemani atau gimana Pak? Mau diantar. Mau diantar gitu. Nanti dari pihak apa itu? Pihak dekan ada yang mungkin ada yang menemani, maka katanya Oh nggak bisa kita ke perpustakaan dulu, nanya dulu, baru kita ke situ. Nanya dulu ke perpustakaan. Siapa tahu sudah ada skripsinya. Mau nunggu aja dulu. Soalnya dari pimpinan suruh ada koordinasi dulu. Perpustakaan loh Pak, kan umum toh, publik. Iya, benar. Iya, tapi masa minta izin dekanat ke perpustakaan? Nanti kami ke dekanat setelah perpustakaan, kami ngambil syuting dulu ya. Makasih Pak. Ya, saya kami boleh? Boleh? Nah, ini dulu ruang 109, ya kan? Oh. Ini dulu kan. Nah, ini ruang 109 dulu. Jadi kemarin di ruang 109 tanggal 15 April kemarin. Ya kan? Nah, Profesor Wening sebagai wakil rektor bidang kemahasiswaan kemarin kan sebelum keluar sudah saya minta. Saya tanyakan, ternyata media yang ada adalah media internal UGM. Nah, Profesor Wening berjanji bahwa video tanggal 15 April itu akan diberikan kepada kami ya secara utuh dengan janji akan kami rilis utuh, tetapi sampai sekarang janji tersebut tidak dipenuhi. Belum diberikan. Belum diberikan. Padahal ini kan untuk membuktikan bahwa apakah kami tanggal 15 April itu melakukan penghasutan atau tidak kan gitu. Itu bukti penting itu, dan itu harus dirilis. Sebaiknya ya pihak UGM yang merilisnya. Kalau tidak mau ya berikan kepada kami rilis secara utuh gitu. Oke. Lanjut kemana lagi kita nih Bang? Ini awal perpustakaan. Ini dari dulu bentuk bangunannya begini ya Bang? Nggak tahu, saya bukan alumni sini ya kan. Ini Fakultas Kehutanan UGM. Oh iya, Abang ini teknik ya.
Nah ini juga perpustakaan. Nah ini perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM, ya kan? Oke. Setahu saya perpustakaan itu publik, ya, bisa diakses oleh publik, dan ini dibiayai oleh rakyat semua. Ya. Operasional UGM itu dibiayai oleh rakyat. Pajak kita ya dari Sabang sampai Merauke membiayai operasional UGM dan gaji dosen, gaji pegawai semua itu dari pajak kita, karena ini adalah uang rakyat. Jadi ya tidak perlu izin dong, apalagi koordinasi dengan siapapun, hanya untuk menanyakan bahwa ada skripsi tahun 1905 ada nggak? Kalau nggak ada di mana? Apakah di gudangnya di mana? Kan gitu. Kita kan ingin tahu, kita ingin bandingkan skripsi tahun 1985 itu bagaimana sih? Ya. Kan gitu. Oke. Kita tanyakan dulu. Misi Pak. Misi. Selamat pagi. Pak, kami ingin tanyakan kembali Pak, seperti janji kami. Mau ke sini lagi, bagaimana? Bisa nggak kita akses skripsi-skripsi di seluruh fakultas tahun 1985? Kemarin untuk keperluan Sini. penyidikan Bareskrim itu semua dibawa ke sana, Ke sana, ke dekanat. Waktu itu penyidikan Bareskrim terpusat di sana. Oh, di dekanat semua diambil. Jadi Karena enggak, beberapa tahun hari. 1985 kan Fakultas Kehutanan UGM itu kan meluluskan katanya sekitar 60 orang lebih. Masa semua dibawa ke Bareskrim? Iya, karena pada waktu untuk katanya untuk membandingkan antara satu dengan lain. Kemudian Oh, 8. Jadi 1985 semua disita oleh Bareskrim? bukan disita. Dibawa semua ke Bareskrim? Bukan ke Dekanat. Oh, kemungkinan sampai dekanat di seperti itu. Kita kurang tahu tuh di sana apakah disimpan di kemarin kita menyerahkan karena diminta di dekanat. Selanjutnya kurang tahu karena masih ada di sana. yang 60 skripsian itu, 60-an itu Ada di sana. ada di sana? Ada di Oh, sana. yang dibawa Bareskrim hanya beberapa gitu Saya ya? kurang tahu yang dibawa dari. Bareskrim kayaknya cuma Karena kita hanya urusannya dengan dekanat. Oh, jadi kami ke dekanat gitu ya? Kalau untuk Bareskrim urusan dengan Bareskrim, dekanat yang lebih tahu. Oh, yang tahun 85, kalau 86 Pak? Satu tahun di atas 85 kan? Saya kira teknologinya mirip-mirip lah, 85, 86, 87 sampai 92. kemarin kita hanya ngumpulin yang itu yang Makanya yang tahun 86, 87, 88, 89, 90 itu kan teknologinya mirip-mirip saat jadi itu. untuk proses CCTV lama itu kan sebenarnya sudah lama digunakan. Oh, nah itu Pak, bisa nggak minta Kan memang ke gudang? itu kami Harus hanya ada izin dulu. kumpulkan Iya. kumpulkan untuk penyidikan Bareskrim itu yang lama. Kalau untuk melihat fisiknya harus ada izin dulu. Karena begitu itu kita ke menggunakan itu, istilahnya kita buat berita acara, kemudian istilahnya kita kembalikan ke aset negara atau seperti itu istilahnya meeting koreksi yang Nah kemarin keterangan dari Dirtipidum Bareskrim bahwa tahun 1985 yang didigitalisasi dari Fakultas Kehutanan UGM cuma skripsi Pak Jokowi. iya, karena dia sebagai tokoh pada waktu itu, kemudian kita menganggap penting karena Kalau yang skripsi lain belum, sampai saat ini belum didigitalisasi. kita Biar bisa tahap- kita lihat versi digitalnya gitu loh Pak. tahap versi Ini. digitalisasi kita baru sampai ke tahun 90. Artinya kita digitalisasi kita mulai dari tahun terbaru. Baru itu kita mulai tahun 2016 itu 2016 dulu, kemudian termasuk sekarang tahun-tahun yang terbaru karena mahasiswa sudah memegang mandiri, kita nggak perlu digitalisasi. Enggak, maksud saya kan ini kan point of interest dari apa namanya, dari masyarakat. UGM kan lembaga akademik, transparansi akademik kan harusnya dijunjung tinggi. Mumpung ini bahwa UGM benar gitu kan, kenapa nggak digitalisasi? Apa sih susahnya pakai scan gitu? Digitalisasi tahun 85 ini loh semua Rismon ini lihat ini gitu kan. Kan itu juga prosesnya lama Pak untuk mendigitalisasi. Enggak lah Bu, scan aja kok. Nggak bisa Pak kita asal tempel begitu. Oh. Karena unggah mandiri kan Unggah. sekitar tahun 2010 ya. Enggak Pak, sejak awal 2000-an sudah mulai digitalisasi.
Saya untuk fakultas saya belum. fakultas kehutanan belum. Ya, kita termasuk. Itu kan setiap fakultas ada sendiri-sendiri Pak. Hmm. Jadi untuk fakultas kita memang Saya 2002 loh baru lulus. Magister di sini teknik. Udah digitalisasi itu saat itu. kalau di UGM diterapkan enggak mandiri itu dari 2016. Oh, 2016 Itu baru. UGM. Nah, untuk yang sebelum itu hanya menyerahkan bentuk CD kan. Nah, kalau bentuk CD kan memang sudah ada. Itu dari tahun. Kenapa sih Mbak? Misalnya UGM, saya ini kan kami transparansi akademik bahwa memang lembar pengesahan skripsi tahun itu memang seperti punya Pak Jokowi semua. Nah. Ini kan cuma 60 buah. Daripada ribut satu nasional, ini mon. Karena itu fisiknya kan ada di dekan Pak. Jadi kita tidak bisa menunjukkan kalau Bapak Mendak bisa ke Dekan atau menghubungi ke Humas. Kita di sini tidak berwenang untuk menunjukkan. Begitu loh Mas. Kok maksudnya kok nggak berwenang, itu kan Skripsi aja, skripsi loh, Bu. Iya, tapi Bukan surat barangnya tanah. ada di sana. Oh, barangnya Dan- ada di, dan- berarti ke 60, berapa sih yang lulus tahun 1985 di fakultas? Saya kurang tahu jumlahnya. 60 atau 70 anggap aja itu. Tapi ada di sana. Dan kata kalau mau menunjukkan fisiknya harus ada izin, silakan dulu minta izin di sana. Kita nanti kesalahan kalau Tapi barangnya ada di sini. ada di dekan Pak. Oh, ini kan yang 60-an skripsi itu. Gimana kalau Artinya Soalnya begini, ada kemarin di Fakultas Kehutanan UGM ini seseorang marga Sinambela, ya, iya, seseorang marga Sinambela, bukan staf UGM, bukan dosen UGM, kok dikasih akses itu Sinambela itu, dan dia memberikan video pada saya, mirip meng-WA kan? sampai meng-WA video kepada saya. Dia nobody dari UGM ini, tapi dia punya akses. Kenapa dia? Yosi ya? Iya, Iya, Joshua Sinambela. seseorang bernama Oh, J. Joshua memang Dia waktu dengan itu bebas. emang Polisi ya, kan aku. Enggak, maksudnya gini Pak, orang mereka, dia itu nggak ada hubungannya dengan UGM, bukan dosen, bukan staf, bukan siapapun di UGM. Kenapa? Oh, dia Waktu itu dengan, kesini beliau sama Humas. Ada dari Humas Sama juga. Iya, makanya. Humas dari berarti kalau dia bisa kasih akses orang publik seperti saya, Iya. maka saya pun bisa dikasih akses ya. Bisa. Oh. Berarti kalau abang ke Humas bisa? Bisa. Kemarin si Pak Ah. Joshua ya. Ah. Itu beliau kesini dengan dekan dan dengan Oh, orang Humas. didampingi Humas. Iya. Oh iya, oke. Kalau Bapak didampingi Humas dan Oke. itu Kita urus. bisa. Monggo silakan. Iya, soalnya kan dia orang publik. Dosen UGM bukan Iya. staf UGM. Dari Saya kan Sama-sama orang sama-sama luar. alumni UGM aja kan. Iya. Karena beliau bersama dengan orang Humas waktu itu. Oh, bersama dengan orang Ah, Humas, dan mendampingi Humas. Humas dan juga Oh, dekan juga mendampingi kemarin. karena dari Humas kan ke sini terus bertemu dengan Pak Dekan, kemudian diizinkan untuk menghadap. Monggo kalau Bapak mau sama bisa Oh. silakan menghubungi ke Humas. Tuh, kami ini ke dekanan atau ke Humas? Ke Humas dulu. Ke Humas dulu. Iya. Silakan. Ya baler gitu ya. Iya, ruangannya gitu. Kemarin ke sana. Ya mohon lah Bu, di scan yang 60 dulu. Ya. Minimum gini, tidak UGM tidak dicurigai oleh publik, ya, karena kan lembaga akademik yang dibayar rakyat. Iya. UGM kan dibayar rakyat tadi ya. Gaji maupun fasilitas kan dibayar pajak kami juga. Iya, betul. Jadi Nanti kan kita scan Tahun tahun 89, 85 Ya, pertama. ya, sampai 80 akan kita scan. Sampai tahun Secara 90 bertahap. secara bertahap. Nanti ya, nantinya tahun depan ini. Ya, Ya, ini sudah kita mulai. Sudah kita mulai. Silakan untuk mungkin nanti kalau seperti kemarin si Pak Joshua itu kan ada izin dari Humas, kemudian Humas mengunjungi. Padahal legal standingnya nggak ada juga ya. Maksudnya tapi didampingi. Berarti harusnya perlakuan yang sama harusnya saya dapatkan ya. Mau menghubungi ke Humas dulu. Iya. Waktu itu kami tahu-tahu ke sini ya kita terima dengan. Tapi kalau setelah dari sana sudah disetujui, sudah didampingi, artinya fisiknya ada ya di sini. Ada. Kemarin soalnya berapa ya? 10 hari lagi. Ada. Pak. Kan apa ini? Kan pernah ya Pak ya di sini waktu dengan Sama Kompas. Kompas TV. Ya, meskipun Sama sih. dipotong nggak ditampilkan Nggak ya. ditayangkan. Ditayangkan statement Bapak pun nggak gitu ya. Nggak ada, Bapak nggak masuk. Padahal saya Oh, juga saya nggak di sini, nggak iya. masuk itu. Nggak ditayangkan. Padahal Bapak mungkin nunggu-nunggu itu. Loh, Kompas TV kok nggak nayangkan saya ya? Di Kompas ya,
Padahal udah nunggu-nunggu itu Pak ya. Mana saya ini? Kemarin ada sama Pak Rismon ya. Masa Pak semangat aja yang masuk di bisa kayak gitu. Iya, di perpus kok malah dipotong Pak ya. Oke deh, kita ke Humas. Iya, kemarin kan ke Humas juga, tapi Bu Ani, koordinator ya, Humas. Katanya nggak ada di tempat. Nah, nomor saya sudah saya titipkan, nomor pribadi, tapi sampai seminggu lebih kok belum ada ini ya, belum ada menghubungi gitu. Jangan sampai kayaknya UGM ini tertutup banget kalau Rismon datang gitu. Tapi kalau Namanya UGM oh, padahal saya disampaikan padahal jelas saya alumni UGM asli. Nggak perlu skripsi saya di elektro UGM disita-sita. Rismon asli nggak dari UGM itu ke perpustakaan elektro ada skripsi saya sama tesis saya. Nggak perlu disita-sita oleh Bareskrim, ya kan? sampaikan bahwa saya juga putra UGM. Nah emang dia tahu lah itu. Kemarin kan untuk pertemuan ruang 109 kan, wah kami kan Pak Roy, Diva kan memang asli lulusan UGM. Iya. Oke. Asli. Kalau bisa Pak Reni besok di iNews kan rakyat bersuara, kita tampil ya. Kalau supaya saya suarakan juga UGM membela diri, bukan hanya memberikan akses kepada orang yang dipilih-pilih gitu. Kalau yang warga Sinambela itu dikasih akses penuh, kenapa saya enggak? Kan gitu, sama-samanya kami lulusan elektro UGM. Iya, dia ada angkatan saya. Kalau dia boleh, ya saya juga harus boleh dong. Equality before UGM. Oke, jadi di sini poinnya, di sini skripsi tahun 85 Semua nggak ada. diambil. Ya, untuk penyidikan. Penyidikan. Posisi 86 juga masih bisa. di sana juga, 87 Belum seterusnya. diserahkan kembali. Yang ada di sini sejak 2010. 2000-an. 2010 saya Pernah. Iya. Jadinya kemarin karena ada kejadian itu jadi minta sama kita dan memang belum dikembalikan. Belum masih di sana. Oh, dekanat. Kayaknya kita di dekanat aja dulu. Siapa tahu ada skripsinya di sana. Oke Pak, makasih Pak ya. Mohon maaf Pak, ternyata kita nggak muncul di Kompas TV. Udah tahu saya mau ke sini atau waktu saya muncul tadi Bapak laporkan atau kemarin nonton live saya kayaknya. Udah dipesankan ya? Kalau ada Pak Rismon, diarahkan gitu. Enggak salah ya Pak ya? Oh. Oh, YouTubernya keren banget ya. Kita kemana Pak? Ini Pak? Dekanat itu yang kita jumpai siapa Pak? Dekannya? Ada ya Pak? Ini kan hari Senin Pak. Ini hari Senin biasanya ngumpul semua. Memang udah biasa jarang ada di Iya. Kita ke dekanat, tapi nggak tahu dekanat itu kan kantor dekan, ya kan? Tapi kita nggak tahu berjumpa dengan siapa nanti. Kata Pak Satpam kita sebaiknya ke dekanat dulu gitu loh, untuk menanyakan, karena dari petugas perpustakaan tadi katanya diambil skripsi-skripsi tahun 1985, 86, 87, 88, 89, 90. Saya nggak tahu kenapa alasannya, padahal itu open access ya kan, akses publik harusnya. Iya ya.
Oke, kita udah sampai di dekanat. Ini tempat yang kemarin. Tunggu di mana Pak? Di sini? Suruh nunggu di mana? Oh, boleh langsung masuk? Oh. Info maklumat pelayanan Pagi, Pak. informasi publik sanggup menyanggah pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, dan apabila tidak menepati janji ini kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Profesor Dr. Ova Emilia, M.Med Education, SPOG PhD. Ini di kantor dekan, ya Pak ya? Kantor dekan Pak ya? Dekanat kan ini? Gedung D, kantor di mana disinilah kantor dekan Fakultas Kehutanan UGM, ya kan? Karena tadi menurut petugas perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM, skripsi tahun 85 itu udah diambil, 86 juga, 87 juga ada di gudang katanya. Udah ya? Oh, udah saya isikan. Oke. Oke. Ini langsung Mudah-mudahan nanti kita kemana, bisa Pak? melihat Arahnya? ya, punya Ketemu hak yang dekanat. sama dengan itu ya, yang pernah mengambil, yang melihat dan mengirimkan video pada saya. Biar kita video kan, kita punya hak akses yang sama dong. Rapat apa ya? Rapat fakultas. Rapat fakultas sampai jam? Ya udah. boleh. Tunggu di mana? Oh. Oke. Oke, kita sudah sampai di Dekat dekanat. sini, biar agak apa? Sudah sampai di dekanat Fakultas Kehutanan. Tapi dekannya katanya sedang rapat. Dekannya Jadi sedang kita rapat. menunggu di sini. Kita tunggu ya. Gimana nih Bang? Ya nggak tahu ya. Kalau memang agak lama kita ke humas aja dulu nanti. Ya kan. Kalau dekannya rapat, Pak. Mohon maaf Pak. Baru saja rapatnya dimulai, Pak Dekan. Iya. Sampai kapan Pak ya? Sampai jam berapa? Oh. Nah, petugas di sini dekannya ada, cuma Sedang rapat. rapatnya baru dimulai, tapi kita nggak tahu sampai jam berapa. Kalau memang nanti agak lama, kita langsung aja ke humas UGM, ya kan? Karena namanya humas kan harus tahu dong pertanyaan-pertanyaan publik. Itulah gunanya humas, bukan untuk bersembunyi, tapi untuk menampilkan informasi itu ke publik. Iya gitu. Apa kata komentar? Ada? Banyak positif. Baca-baca dong. Oh ya. Coba saya sambil Langsung buka. dokter semua. Rapat terus katanya. Ya mungkin kebetulan ya kan. Nggak boleh gitu ya. Kebetulan. Terus apa lagi? Terus ini semangat, jangan bagus saja ya. Yang komentar bagus, jangan yang dari Termul. Jangan. Termul itu cuma baju Shopee, baju orange gitu, ancaman-ancaman Oh, aja. dari Pak Sepanjang, tunggu aja mah, pasti ada istirahatnya bentar, kita seharusnya sudah selesai rapat zuhur. Oh, menjelang zuhur. menjelang zuhur. Biasanya. Terus kata Meme, perpustakaan ruang baca yang bisa diakses mahasiswa maupun alumni, kenapa skripsi tidak bisa dibaca? Karena disita yang tahun 85, yang 85 yang 60-an itu katanya disita. Nggak tahu dibawa Barreskrim atau enggak, tapi katanya ada di sini, disita oleh di dekanat. Dari Bapak Maharaja Harahap sebagai alumni pengen ikut. Maharaja Harap, ayo Pak. Dari saudara Bapak Iin, Bang Iin Tahir, negara ini sudah salah arah. Jangan larangkan untuk bersuara. Kalau para pengguna memiliki negara ini. Iya, harusnya kan kalau ingin menyudahi apa ini ya, apa namanya pertanyaan-pertanyaan publik ini, tadi kan sudah saya usulkan.
Kenapa yang point of interest kan tahun 85, ya kan? Hanya ada 60 itu, 60-an. Ya di scan aja semua ditunjukkan kepada publik, sudah selesai, nggak perlu lagi kita datang ke sini, kan gitu. Asalkan di scan sesuai dengan aslinya, dan supaya mereka yang memiliki skripsi yang bersangkutan juga bisa memverifikasi, misalnya lembar pengisian skripsi saya, oh benar, itu orangnya saya dan itu punya saya gitu. Tetapi kalau salah pun bisa dikonfirmasi oleh dia gitu. Misalnya saya juga skripsi saya tahun 98, ya kan, di Elektro UGM kan, kalau dipublikasikan kan itu, oh itu punya saya, itu bukan dosen pembimbing saya misalnya, itu bukan tanda tangan dosen pembimbing saya, bisa kita verifikasi karena kita masih memiliki skripsi kita di rumah gitu loh, bisa kita bandingkan. Jadi jangan dibilang ojo dibanding-banding ke. Dari Pak Teddy Supriyadi, nah lo, nama UGM udah dipertaruhkan. Ya sebenarnya tinggal open access aja publik. Dari Hilmansyah Ahmad, ayo UGM hari ini mau selesaikan polemik ini. Dukungan untuk menyelesaikan polemik ini besar. Kan apa namanya, atau penyangkalan atau bantahan dari Termul kan, dulu ijazah, sekarang skripsi, padahal itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan gitu. ya. Nggak mungkin punya gelar sarjana kehutanan kalau tanpa skripsi, tanpa KKN, tanpa lainnya, tanpa misalnya penjelasan mengapa di transkrip nilai atas nama Joko Widodo yang ditampilkan di Rtpidum itu apa namanya, statistika itu nilainya D, matematika 2 nilainya D, terus fisika nilainya D, padahal itu bagian dari mata kuliah wajib atau terkategori MKDU, mata kuliah dasar umum. Ya, kalau di UGM nggak mungkin nilai D itu bisa diluluskan, apalagi untuk mata-mata pelajaran yang sangat penting seperti matematika, ya, fisika dan statistika, itu kan nggak ada penjelasan dari UGM. Ya, kita tanyakan nanti kalau memang ada kesempatan bertemu, ya kan? Ini ada dari Juli Setianto, tembusin ke presiden bang biar cepat selesai. Ngurusin apa? Tembusin ke presiden. Saya yakin Pak Prabowo melihat medsos lah ya, sudah paham, nggak perlu lagi ditembusin. Harusnya Pak Prabowo Subianto ya sebagai orang yang dipilih puluhan juta rakyat dan menjadi presiden, harusnya ya berani dong menuntaskan ini, memerintahkan UGM membuka akses bukan hanya kepada Bareskrim, tetapi kepada publik. Gitu loh, ya kan? Apa? Termul, tolong jangan keloncotan, jangan kicep, jangan ini ya. Kita cuma cari kebenaran kok, dan kalian tidak membayar kami, tidak mengongkosi kami biaya sendiri kan? Begitu nggak? Kan biaya sendiri toh? Kesini biaya sendiri toh? Oh, biaya sendiri. Langkah update aja berani bayar sendiri, kesini biaya sendiri kan? Gitu. Ini sudah muncul banyak hashtag Bang dari komen-komentar netizen. Hashtagnya shame on you UGM. Sebagai alumni UGM sendiri nih Bang. Malu lah ya. Bahkan saya juga dituduh, sedih juga saya dibilang menghancurkan nama UGM lah, nggak percaya UGM lah. Apa sih, saya hanya menanyakan sesuatu yang faktual, logis, dan itu sesuatu proses akademik yang harus ditempuh oleh seseorang di UGM, gitu loh. Kenapa ngurusin punyanya Pak Jokowi? Ya karena dia presiden 2 periode loh. Ya, dan dia mengaku alumni UGM. Lah kalau benar alumni UGM ya sudah dipajang aja di sana skripsinya. Ya. Gitu loh, dan skripsi lain dan ijazahnya di Balerung sana gitu loh. Tetapi kan kalau tertutup ya jangan sampai kecurigaan publik, kan publik punya akal dan logikanya sendiri. Jangan kira ya, waktu TPU datang ke sini 15 April 2025 kemarin, itu yang emak-emak, bapak-bapak itu banyak yang saya temui dan dia mengaku alumni UGM juga. Jadi jangan salah, dikiranya dalam bentuk nenek-nenek, kakek-kakek, dikiranya nggak ada kaitannya dengan UGM. Mereka alumni UGM, gitu. Dan mereka juga punya concern atau perhatian yang sama dengan saya. Kebetulan saja media ya menyoroti apa yang saya lakukan, gitu. Itu. Ini dari komen dari Bang Reiki. Mana nih mahasiswa UGM, kalian harus ketemu Bang Ismon. Kalau perlu buatnya lagi sampai rektor mau ketemu agensi. Menjelaskan saya. Ya tadi itu kan ini sudah berjalan hampir 3 bulan ya, termasuk mulai dari 15 April
Mei, Juni, ya, Mei, Juni, hampir 3 bulan kedatangan kita 15 April. Sebenarnya tindakan kecil yang bisa dilakukan UGM adalah yaitu men-scan itu ya minimal yang 60 atau 70 skripsi tahun 85 ini loh yang diributkan Rismon, ini loh gitu loh. Skripsi lain juga sama kok, lembar pengesahan skripsinya dengan punya Pak Jokowi ini loh gitu loh, open access gitu kan. Kan gampang, kalau benar ya terbuka, tetapi kalau salah ya tertutup, itu sudah apa namanya udah hukum alam itu. Terus kalau kita dibilang provokasi, kenapa rupanya saya datang ke tempat saya ini kok, saya lulus 6 tahun saya dididik di sini. Oke. Lanjut, kita baca-baca komen dulu ya Bang sambil menunggu. Semangat terus Bang, salam UGM ijazah asli, hashtag saya UGM. Jadi sudah banyak nih hashtag-hashtagnya. Iya, atau kita gelorakan hashtag saya UGM, berani tampilkan ijazah S1-nya, ijazah UGM-nya, berani. Oke, kita buat aja begitu, hashtag saya UGM, saya UGM, terus langsung kita tunjukkan ijazah UGM kita, bahwa kita tidak pejabat publik pun, ya, kita tidak pejabat publik, baik mulai dari legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, kita masyarakat biasa pun, alumni UGM berani menunjukkan ijazahnya. Ya, harusnya mereka yang pernah terpilih sebagai pejabat publik, ya, khususnya apalagi pejabat publik tertinggi Republik ini, ya berani dong, tanpa harus diatur-atur. Kalau nanti diperintahkan pengadilan, bla bla bla, kalau enggak nanti chaos, kan konyol seperti itu. Kita buat aja hashtag seperti itu, ya. Hashtag saya UGM. Gitu. Dari sosial, jujurlah UGM, jangan ikut nanti PSI. PSI, Partai Sebar Ijazah. Iya, gitu aja kan. Ada pula dari menolak upah, masalah kacamata harus dikejar karena tidak boleh ijazah pakai foto berkacamata. Nah itu juga salah satu poin yang akan saya tanyakan ke Wakil Rektor UGM, ya, Profesor Wening, kan gitu. Adakah peraturan yang melarang atau membolehkan pada tahun itu bahwa seseorang di ijazah itu boleh berkacamata, gitu loh. Padahal kalau kita lihat peraturan-peraturan yang terkini saja pun, ya, seperti di ITB, di UI, saya lihat websitenya sampai detik ini, ya, ijazahnya tidak boleh berkacamata. Sementara di website UGM boleh berkacamata asal hitam. Itu fondasi ilmiahnya apa itu loh, ya kan? Dan sejak kapan, ya, di UGM ijazah boleh berkacamata? Itu juga pointer pertama, ya, salah satu pointer yang akan saya tanyakan, gitu. Oke. Baca-baca lagi kita nih. UGM takut katanya. Ya kalau nggak takut ya terbuka gitu loh, berani karena terbuka karena benar, tertutup karena tak salah, kan gitu. Ya betul. Saya UGM dukung Rismon katanya, hashtagnya ditambahin saya UGM dukung Rismon. Mungkin general saja ya, banyak juga alumni UGM yang nggak dukung saya kan. Lebih baik saya UGM langsung kita tampilkan ijazah UGM kita gitu loh, ya, daripada yang membela yang katanya alumni UGM kan konyol ya. Yang membela alumni Pak Jokowi kan katanya alumni UGM, tetapi yang membela justru alumni Ruko University, alumni Universitas Ruko yang 3 lantai itu yang sudah ditutup dikti. Kan malu harusnya UGM. Kok yang membela alumni kami kok alumni Universitas Ruko 3 lantai? Kan malu harusnya. Kampus Ruko tuh kampus apa Bang? Ya kampus Ruko ya kalian tahu sendiri lah kapan bisa ditutup. Nenek saya punya Ruko juga, mungkin bisa jadi kampus, mendirikan universitas. Perjuangan ya, saya pesankan sama nenek saya nanti. Oke, perjuangan Pak Rismon sangat penting untuk mengungkapkan kejahatan katanya. Bravo ITB, bravo Bang Rismon. Sama seperti ini ya kasusnya ya. Kemarin kita bicara dengan Pak Taufik, ya kan? Bahwa mereka sudah menyurati KPUD Solo dan KPU Pusat, tapi tidak ada jawaban gitu loh. Padahal katanya pada saat pencalonan wali kota tahun 2004, ya, atas nama Joko Widodo itu dilakukan public expose. Artinya apa? Informasi yang ada di KPUD itu sebenarnya bisa diakses oleh publik, tetapi sampai sekarang kan hilang. Nah ini kan, ya, banyaknya data-data yang hilang di sana sini atau disembunyikan, ya tentu
semakin mencurigakan bagi publik gitu loh. Ya, kecuali untuk Ternul. Kalau Ternul apapun pasti diterima. Yang penting Jokowi harus benar, kan begitu. Kalau kita enggak, kalau Jokowi benar, oke, kita terima, saya siap dihukum. Tetapi kalau salah, kalau tidak benar, ya harus siap juga dihukum, gitu loh. Kan bagaimana kalau nanti ke depan ada seseorang yang membuat ijazahnya di Pramuka, ya, terus mencalonkan diri sebagai presiden dan lolos, kalian terima nggak? Ini kan bukan hanya untuk hari ini Indonesia ini untuk masa depan, gitu loh. Ya, bahwa mereka yang mau mencalonkan diri sebagai presiden, dia harus siap diekspos pada publik. Kalau nggak mau ya di rumah saja seperti saya, tiduran. Itu. Tanpa resiko. Iya, tanpa resiko, tanpa harus dikuliti publik. Dan kemarin kan waktu kita bersama Pak Taufik juga kan, Pak Taufik menyampaikan gitu ya, bahwa data-data dari ketujuh presiden lainnya ini ada di sana, masih lengkap data-datanya di KPU. Tapi cuma satu aja nih yang datanya nggak lengkap. Jokowi cuma ada namanya aja katanya. Tetapi kalau di wawancara televisi, ya, yang pernah menjabat KPU seolah-olah kami sudah lakukan verifikasi, bla 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 bla. Kalau kayak gitu tunjukkan, gitu loh. Kenapa yang ada hanya 7 presiden ini? Kenapa data Jokowi itu lenyap? Kalau memang kalian lakukan verifikasi atau tugas-tugas kalian, gitu loh. Kan itu ada dananya dari rakyat untuk memverifikasi calon presiden. Kalau memang benar argumenmu, ya tampilkan kepada publik, gitu loh. Mana ijazah apa yang dipakai pada saat calon gubernur, calon presiden, calon wali kota, ya kan? Gitu loh. Ya. Supaya publik bisa melakukan kajiannya sendiri, scrutinize, ya, public participation, ya, partisipasi publik untuk scrutinize, untuk meneliti, gitu loh. Misalnya, ya, saya tidak tahu, misalnya Pak Jokowi lahir di Boyolali kah atau di Surakarta? Ya ada saja publik yang mengetahui, oh saya tetangganya Jokowi, dia lahir di Boyolali bukan Surakarta. Itu kan bagian dari public scrutination, ya. Pengkajian publik berdasarkan apa yang diketahui, apa yang dilihat, apa yang didengar, kan gitu. Apa salahnya? Makanya kalau Anda ingin jadi presiden, ya semua identitas Anda perlu dikuliti. Kenapa? Karena hal itu akan berkaitan dengan sejarah Republik ini. Ya. Gitu, ya. Kalau saya dan Anda ya nggak penting kan? Iya. Karena kita nggak jadi presiden, gitu loh. Dan bakal mencalonkan presiden nggak ke depan? Nah, kalau ingin mencalonkan diri sebagai presiden, siap-siap untuk dikuliti, kan gitu, kan? Terutama kaitannya dengan proses akademik yang telah dilampaui, kan gitu. Iya. Oke. Meme tentang nilai deko banyak. Itu, ya tadi sudah kita singgung. Kita akan tanya kalau memang nanti bisa berjumpa dengan Dekan Fakultas Kehutanan, Dr. Sigit Sunarta, yang kita tanya apa dulu peraturannya apa sih tahun 1985 terkait dengan pendaftaran Pak Jokowi itu, ya, yang mendaftar awal sarjana muda, terus nilainya kok banyak jelek, khususnya nilai-nilai mata kuliah wajib dasar umum MKDU, ya, mata kuliah dasar umum. Statistika, fisika, matematika itu kan MKDU. Nah, MKDU itu nggak boleh D, nggak boleh lulus. Nah, kalau boleh, mana peraturan yang membolehkan, gitu loh. Peraturan pada tahun 1985, ya kan? Itu pasti ada dasarnya. Waktu saya itu juga ada dasarnya, dan itu di silabus, ya, di silabus kita ketika kita diterima, ya. Itu kan punya ada buku panduan akademik, ya, termasuk di situ silabus itu ada aturan-aturannya. Nah, mana aturan tahun 1985 yang membolehkan seseorang dengan mata kuliah dasar umum seperti matematika, fisika, terus statistika itu boleh nilai D dan boleh lulus? Mana peraturannya? Gitu loh. Itu kita tanyakan. Itu. Ya kan banyak lagi yang mau kita tanyakan ke Dr. Sigit Sunarta, kan? Gitu. Ya. Kalau nggak mau menemui ya sudah, ya kita ntar lagi ke Humas. Tapi ini nggak tahu ya sampai kapan. Saya tanyakan dulu deh. Kalau nggak kita ke Humas, daripada di sini lama tapi nggak ada hasil, kan itu apa? Ya, kita bukan nggak ada kerjaan. Permisi Pak, ini ada apanya nggak, sampai jam berapa kami menunggu Pak Sigit? Oh nggak tahu, ya udah kami ke Humas dulu aja kalau kayak gitu.
Ya, kalau anu satu itu Ke Humas ya kan? Iya. Kami ke Humas aja lah dulu. Karena kan kita nggak tahu rapatnya sampai kapan. Kami punya timeline ntar siang mau ke Jakarta. Gitu, ya. Makasih, Pak. ya nggak apa-apa kalau Bapak mau ini. Pak. Humasnya di sebelah mana, Di sini Pak? dulu kita syuting. Oke. Bentar, Pak. Coba tanya, sampai jam berapa ini rapatnya gitu, rapatnya dekan rapat. Pak, ini tadi di dalam katanya dekannya dan seluruh stafnya itu masih rapat. Terbalik. Rapatnya ini kira-kira sampai jam berapa nih, Pak? Nah, kita nggak tahu ya. Kita tanya petugasnya di sini, ternyata Pak Segit dan jajarannya itu rapat. Tetapi ketika kita tanyakan sampai jam berapa, tidak ada time frame-nya, tidak ada batas waktunya, ya. Jadi kami nggak tahu, kami harus menunggu sampai jam berapa. Oleh karena itu daripada waktu kami terbuang itu diganjal. Daripada terbuang ya kita ke Humas sajalah, karena katanya satu pintu. Ya, kita tanyakan hal-hal yang teknis nanti di sana. Biarkan kalau memang kita bisa bertemu dengan Dr. Sigit Sunarta, Pak Dekan Fakultas Kehutanan UGM, ya biarkan pihak Humas yang menghubungi Dekan. Kita juga akan tanyakan terkait dengan bantahan Pak Kasmujo. Ya, itu penting ya. Itu yang paling terkini, bantahan Pak Kasmujo yang membantah bahwa beliau bukan dosen pembimbing skripsi maupun bukan dosen pembimbing akademik Pak Jokowi. Bagaimana tanggapan Pak Sigit Sunarta, kan gitu? Ya, oke, lanjut. Oke, kita lanjut, kita jalan ke Humas. Kalau terburuknya nih sampai semuanya tidak bisa ditemui, gimana Bang? Sepertinya saya kan sudah bilang kemarin, apapun itu akan kita infokan kepada publik gitu loh. Karena apa? UGM ini kan terikat dengan Undang-Undang Informasi Publik. Dia adalah lembaga akademik yang dibiayai oleh rakyat. Apalagi data itu bukan data keuangan, data yang terkait dengan Undang-Undang Kerahasiaan Negara lah segala macam, kan cuma skripsi. Nah, terus kaitannya dengan nilai ya. Terus yang sudah ditampilkan di Tirtipidum terkait dengan bantahan dari Pak Kasmujo itu kan sudah domain publik, ya kan? Kalau memang UGM lembaga akademik yang dibiayai oleh rakyat, yang terikat pada Undang-Undang Informasi Publik, ya harusnya terbuka, ya. Berani terbuka karena benar, ya kan? Tetapi kalau tertutup berarti banyak salahnya, kan gitu. Tanda tanyanya. Tanda tanyanya, ya kan? Jangan salah, video ini akan dipotong-potong oleh YouTuber lainnya dan ini akan disebar, kan gitu. Oleh karena itu, ya setelah dari rapat tadi ruang dekanat Fakultas Kehutanan UGM tidak ada batas waktu kapan rapat ya, padahal kita diminta ke sana tadi oleh satpamnya. Kalau nggak ada deadline-nya waktunya kapan, kita juga bukan pengangguran seperti termul itu ya, dituduhkan termul itu ya sudah gitu loh, ya kita ke Humas saja. Kalau nanti nggak ada jawaban atau nggak ada pejabat yang bisa ditemui, ya ini jawabannya itu kepada publik. Ya? UGM tidak membuka diri. Iya, nggak membuka diri. Jangan disalahkan Rismon nggak mau apa. UGM, padahal saya sudah meninggalkan nomor HP saya di bagian Humas loh. Kalau ada niat baik dari Humas tersebut, harusnya kan menghubungi. Oh ya Pak, Profesor Wening, Wakil Rektor bidang kemahasiswaan, bisanya hari ini tanggal sekian, kan bisa saya sesuaikan gitu loh. Dia juga kan pejabat publik, gitu loh. Ya kan? Padahal dulu waktu saya ya kuliah, pejabat direktorat UGM itu sangat gampang ditemui kok. Kenapa kali ini begitu susah gitu ya Pak? Ya memang begitulah jawabannya kan. Jawabannya memang susah. Kan kita faktual ini, live, nggak bisa kita manipulasi video ini. Iya, nggak ada tipu-tipu, nggak ada edit-edit. No tedeng-tedeng aling-aling. Bagi mereka yang bilang Bang nggak bandingkan dengan skripsi tahunnya. Iya, coba kalian cari sendiri. Faktanya kan sudah disita kan skripsi tahun 85, 86, 87 sampai 90. Ya. Di gudang katanya disita atau entah kemana. Tapi kan kita nggak mungkin mencuri. Kita kan harus baik-baik meminta untuk itu di publik. Setidaknya ditampilkan, direkam, di-scan, terus ditampilkan di ETD.
Electronic Thesis and Dissertation UGM. Ya, seharusnya juga tidak perlu diminta terus iya, ya Pak ya. gitu loh. Itu loh Pak, online sudah. Nih, ini buktinya. Udah beres kan? Iya, ini all eyes on UGM. Iya. Tapi UGM Publik kan ingin mengetahui, memangnya waktu zaman Joko Widodo, mahasiswa lain menggunakan teknologi apa sih? Gitu loh. Apakah sudah komputer? ya. Kan premisnya tetap. Ya, jangan digeser-geser konteksnya. Oh ya ini. Oh ya. Ya, premisnya tetap. Oke. Ya, kita tidak bergeser konteks, cuma Termul dan Projo saja atau apa namanya yang lulusan Ruko University itu yang mengatakan dulu ijazah, sekarang skripsi, besok apa? Itu kan satu kesatuan proses akademik, gitu, ya. Satu kesatuan proses akademik. Premis saya adalah ketika Anda punya skripsi bodong, maka ijazah pasti bodong. Tuh. Coba tanyakan pada para mahasiswa itu yang apa? Yang mengikuti proses akademik. Ya. Semua mahasiswa UGM terutama itu pasti tahu. Itu satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara skripsi, KKN dan ijazah. Salah satu bodong, maka ijazah pasti bodong. Itu logika ya. Kalau orang pernah belajar matematika ya, dan bukan lulusan Ruko University, itu pasti di SMA belajar namanya logika matematika. Kalau logika maka salah satu benar, pasti outputnya benar. Ya. Kalau satu saja dari proses akademik itu bodong, ya, atau kalau contohnya satu saja skripsi saja bodong, maka outputnya pasti bodong. Outputnya itu apa? Ijazah. Ya, kan gitu. Satu saja bodong, maka ijazah pasti bodong. Oke, begitu. Ya. Oke, lanjut lagi. Kita lanjut ke humas. Nah, ini banyak adik-adik mahasiswa. Di apa aja? Capek ya. Nah, ini kita berada di Humas. di samping gedung pusat UGM. Oh, okay. Ini yang paling fenomenal ya. Banyak orang-orang besar lahir di sini. Tuh. Dan orang yang seharusnya orang paling besar yang pernah lahir dan diluluskan oleh UGM adalah Joko Widodo. Ya. Ya, tetapi orang yang seharusnya paling besar yang pernah menjadi alumni UGM, kok UGM-nya seolah-olah malu-malu kucing. Semua publikasi tentang dari UGM tentang Joko Widodo mana? Ya, kalau pengumuman dari Rektor Profesor Ova Emilia bahwa ijazah bahwa kami meyakini Joko Widodo adalah alumni UGM, ya buka kepada publik, ya. Malah ini malah harusnya menjadi susah. kebanggaan tersendiri. Ada seorang kebanggaan paling presiden. besar UGM dong, alumninya pernah jadi presiden. Ya, ini menjadi tanda tanya juga ya Bang. Kenapa malah menjadi ditutup-tutup ya? Harusnya ini loh lulusan terbaik UGM. Nah, gitu. Outputnya Presiden Republik Outputnya pernah Indonesia. mengeluarkan alumni dan menjadi Presiden Republik Indonesia 2 periode. Tapi mana skripsinya? Oh, disita. Kan konyol seperti itu. Ya. Harusnya seperti mantan presiden, bukan, ya, Hatta di Belanda yang ijazahnya dipampang. Nah, di ini Belanda. sayap belakang dari gedung pusat UGM, ini sayap belakangnya, ya, dia kan melingkar ya, seperti kotak gitu. Bagian depan itu balerung, bagian belakang ini kalau nggak salah pejabat. Mulai dari rektor, wakil rektor. Kalau dulu seperti itu, di ruangan sana rektor dan wakil rektor. Nggak tahu kalau sekarang ya, tapi kita akan tanyakan dulu ke humas. Jangan sampai nanti humasnya waktu kita wawancara, ini properti pribadi, wajah saya jangan disorot. Padahal dia kerjanya di humas dan digaji rakyat. Humas, hubungan masyarakat. Jadi seharusnya tiada rahasia di antara kita. Tadi agak konyol ya. Kita diminta oleh satpamnya untuk ke dekanat. Seolah-olah mereka sudah langsung menemui kita. Seolah-olah ternyata
hanya untuk menghambat kita ke mana? Ke perpustakaan kehutanan UGM yang seharusnya ada wawancara itu pada saat di tayangan Kompas, ternyata itu dipotong ya, nggak ditampilkan. Sayang sekali. Oke, kita masuk di sana kayaknya lorongnya. Bagus sekali nih Pak bangunannya ya. Ini kan bangunan Belanda kok salah ini kan ya. Di sini kita masuk lorong sini. Saya pun baru tahu kemarin ya. Tahu sih dulu sebagai mahasiswa kan lupa sudah berapa puluh tahun yang lalu. Kami sering ini naik sepeda di sini dulu ya sama mahasiswa, rapat-rapat juga sini dulu, ini kan? Oh iya minum dulu ya kan? Minum dulu. Oke. Oh iya kan? Ya. Ngomong dulu ya, syuting sana dulu. Wow, bagus banget ya. Bagus. Di sana. Oh udah? Kita ke Humas. Ini saya bawa itu. Yang nggak repot. Bu. Jadi itulah ya kesimpulannya tadi bahwa skripsi tahun 85 disita, padahal 60 disita katanya dibawa dekanat. Dibawa Tahu dekanat. berapa buah yang diambil Bareskrim. Tetapi gampang seharusnya, ya ETD kan aja gitu loh. Terus nanti kita verifikasi analognya kan gitu kan. Gampang. Bagian Humas layanan informasi publik. Nah katanya kalau ke UGM itu satu pintu lewat ini bagian Humas. Nih katanya harus satu pintu, nggak tahu ya apakah benar satu pintu. Kemarin ada yang Marga Sinambela ya ditemani bahkan oleh bagian Humas dan ke dekan, padahal dia nobody juga di UGM ya, yang mengirimkan video skripsi itu yang tahun 85 khususnya Sigit Sunarta, Lembak Edianto, Edi Trianto, dan yang kosong-kosong itu, padahal dia juga apa namanya, silakan Bu. Padahal dia juga bukan bagian dari UGM, artinya bukan staf atau dosen. Kenapa dia dibolehkan dan mengirimkan video-video tersebut yang dituduh saya mencuri? Kau yang memberikan kok, saya kau tuduh mencuri, dasar kau. Ya. Oke, kita tanyakan langsung ya. Ini sih Pak, bisa bertemu dengan Isi Pak. Ibu Koordinator Humas. Oh ya ya, oke, kita tunggu. Ruangan. Nah minggu lalu kita udah ada di sini, tetapi Ibu Koordinatornya, Ibu Eni atau Ibu apa? Nah, nantilah kita temui. Kemarin nggak ada di tempat. Nah, mudah-mudahan hari ini ada di tempat. Jangan pula ada di tempat tapi menghindar, karena pekerjaannya kan humas, ya kan, hubungan masyarakat. Apalagi yang datang adalah alumni. Ya, saya alumni resmi. Ya, kalau ditunjukkan ijazahnya ya saya mau, gitu langsung. Saya skripsi saya pun open public di sana di Elektro UGM. Di perpustakaan Elektro UGM itu bisa itu skripsi saya terbuka itu untuk umum, gitu, ya kan. Nah, kita tunggu. Yang kemarin itu berarti nggak ada hasilnya ya, Pak? Nggak ada, karena koordinatornya katanya nggak ada di tempat. Nah, kebetulan memang hari Jumat. Nah, oleh karena itu kita datangi hari Senin. Nah, kalau Senin kan biasanya pejabat-pejabat belum dunas luar ya. Nah, nggak tahu hari ini bisa nggak, karena kemanapun kita itu akan diarahkan ke bagian humas. Ya. Katanya humas adalah pintu masuk satu pintu katanya. Ya sudah, kita ikutin SOP birokrasi yang ada di UGM ini kan. Apa Mas hasilnya? Mau ditulis sebentar. Oh ya. Untuk tapi mohon maaf, jangan live dulu ya.
Kenapa Pak? Kan kita dokumentasi. Itu baik, sedang ditunggu sebentar ya. Ini wajah Pak Rismon. Iya, ini kan wajah. Wajahnya Pak Rismon aja Pak. Oke, artinya sudah ada. Berarti ada sekarang gitu loh. Masukkan aja lah ini. Nanti ditanya netizen pula, Bang, tas pinggangnya mana? Saya sarjana teknik resaksi, nggak gampang loh bikin skripsi. Ya memang nggak gampang dong, tapi kalau comot punya orang, gampang. Cuma disobek lembar pengesahan skripsinya ya gampang lah, apalagi itu lembar pengesahan skripsi yang dari Pasar Pramuka ya lebih gampang lagi tuh. Ya. Dari Hasjaya Motor Channel, Pak Rismon, gas, jangan kendor, cari bukti kuat. Gas om. Oh jelas kita gas, kalau memang hari ini nggak ketemu ya saya datang lagi kok. Terus saya datang. Sampai mendapat kan? jawabannya. Iya kan. Kenapa UGM kan milik publik, pajak rakyat. Ya. Bukan punya milik perseorangan ini. Ini pajak rakyat yang membiayai UGM ini. Gitu. Ya, kita beli apapun kita bayar pajak sekarang. Ya. Ya pejabat-pejabat di sini juga kan digaji dari pajak rakyat, pajak kita semua. Apa komentarnya dari netizen lagi coba? Saya Ari Purnomo, ayo Dr. Rismon dan kawan-kawan terus semangat berjuang mencari kebenaran. Biar dengar dari situ. Saya baca ya dari atas nama Pak Ari Purnomo, ayo Dr. Rismon dan kawan-kawan terus semangat berjuang mencari kebenaran sampai Rektorat UGM bertobat belum. Sebenarnya ini kalau semua bisa dibuka kepada publik ini nggak perlu juga disebutkan perjuangan ya, karena as it is aja ditampilkan ya. Iya sudah seharusnya sama lah ketika Rismon tuh lulusan teknik elektro UGM nggak ditanyakan aja di sana skripsinya mana di perpustakaan sana ada kok. Itu. Skripsinya ada, tesisnya ada. Iya, udah dan bisa dibaca kan selesai kan. Dan menjadi suatu kebanggaan ya Pak? Kebanggaan dong, lulus sebagai alumni ke UGM itu bagian kebanggaan yang lebih tinggi daripada jabatan apapun ya, walaupun menteri atau presiden. Dari Rajana Kobi, luar biasa Bang Rismon, insya Allah rakyat mendukungmu. Iya dong, kan banyak jutaan publik menunggu keterbukaan UGM. Ya kita tunggu aja kan. Tadi premis saya adalah bagaimana orang yang bernama Sinambela itu bisa diberikan akses terhadap skripsi tahun 85. Kenapa saya enggak? Padahal kami sama-sama alumni UGM dan itu ditemani oleh bagian kaum humas ya tadi disebutkan kan. Ya kita menginginkan perlakuan yang sama. Gitu loh. Ya. Kalau perlakuan berbeda ya tolong dijawab. Kenapa saya diperlakukan berbeda kan gitu ya. Gas Bang, jangan kendor. Pastinya. Kalau dari komentator Langkah Update apa tuh? Oke. Dibaca dong masukan-masukan dari Langkah Update. Apa nih? Oh banyak yang komentar ya. Oh sekarang banyak hashtagnya saya UGM dukung Rismon. Iya saya UGM, kita buat aja hashtag saya UGM dan berani menampilkan ijazah kita, khususnya ijazah S1 ya. Karena itulah alumni yang paling core of the core dari alumni UGM adalah S1-nya. Kalau S2-nya kan bisa S1-nya dari mana saja, ya kan? Bukan merendahkan ya, tetapi itulah core of the core adalah S1-nya. Nah, kita buat aja hashtag saya UGM berani menampilkan ijazah. Iya, Mbak. Mbak mau di sebelah sini aja, Mbak. Sorry, saya rakan dari staff untuk teman-teman di sini menginformasikan kembali mohon tetap tidak melakukan live atau siaran langsung tanpa persetujuan dari kami. Oke. Ya, jadi sebelumnya pernah kan waktu dari yang terakhir ke sini Bapak menyampaikan akan mengirim surat terlebih dahulu ketika akan ke sini. Apakah sudah ada surat atau pemberitahuan yang disampaikan ke kami sebelumnya?
Saya sudah memberikan nomor HP pribadi saya. Bukan nomor HP pribadi, tapi suratnya. Apakah sudah ada? Perlu bersurat? Iya, waktu itu kan sudah kami sampaikan. Oh, jadi prosesnya... sekali secara administratif kan untuk penjadwalan dan seterusnya, karena kan... Dulu waktu Joshua Sinambela ke sini bersurat nggak? Joshua? Sinambela. Kalau untuk atas nama tersebut belum pernah. Coba dicek. Kami terima. Iya, kenapa dia bisa mendatangi Fakultas Perpustakaan dan ditemani bagian Humas UGM? Saya ingin ngelihat dia itu bersurat dulu nggak datang ke sini. Jadi, iya. Dari apa? Perpustakaan. Joshua Sinambela sudah ke sana dan ditemani oleh Humas. Yang disebut oleh Humas dalam hal ini apakah ada person namanya? Jadi biar kita bisa. Ya enggak. Dia pernah bersurat enggak ke sini? Tidak pernah. Nah, ya sudah. Kenapa dia bisa akses ke perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM ditemani oleh bagian Humas dan bertemu dekan? Sebentar, iya. Mohon maaf, pertama di sini untuk suara tidak perlu volumenya naik. Iya, maksudnya gini loh, kalau orang lain nggak perlu bersurat, bisa ditemani. Kalau saya perlu bersurat. Jadi pertama sebelumnya kami sampaikan dari Bapak Joshua yang tadi disebut, dia menyebut siapa dari Humas karena kami perlu konfirmasi ke rekan kami, dan rekan kami pendek pengetahuan kami selama ini ketika koordinasi tidak ada rekan yang pernah mendampingi Joshua. Loh, tadi dari Perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM bagian Humas bersama bagian Humas mendatangi Perpustakaan Fakultas Kehutanan dan menjumpai dekannya juga, dekan Fakultas Kehutanan UGM. Selama kami koordinasi dengan rekan di sini tidak pernah ada yang mendampingi. Bahkan dia mengirimi video-video skripsi itu tahun 85 kepada saya tanpa saya minta. Itu maksudnya gini loh Mbak, apakah itu harus bersurat dulu atau ada orang-orang lain yang nggak perlu bersurat juga bisa bertanya? Aturannya tetap harus bersurat. Enggak, kita kan di sini bukan untuk apa-apa. Iya. Cuma ingin bertemu dengan koordinator Humas harus bersurat dulu. Betul, karena kan apa gunanya Humas kalau begini Bapak, kan agenda terus berjalan. Ketika kami menjalankan tugas dan fungsi sebagai Humas, itu kan sudah ada plan dari hari-hari sebelumnya. Bahwa di hari Senin untuk tim Humas menjalankan tugas apa dan seterusnya. Tanpa ada persuratan, ketika Bapak kesini, kami tidak bisa menjamin bahwa tim yang akan Bapak temui itu ada di... Oke, kalau memang begitu, kapan kosongnya? Bisa nggak ditanya? Biar saya jumpai. Itu tadi Bapak kan di sini tetap. Jangan birokrasi Mbak, ini Humas ini untuk menjelaskan kepada publik bahwa pertanyaan-pertanyaan publik itu ada. Siapa yang menjawab itu? Pertama katanya pintu masuknya adalah Humas, makanya kami ke Humas. Ini kedua kali sampai saya tinggalkan nomor pribadi saya. Nanti saya surati juga nggak ada jawaban, ditunggu-tunggu. Kalau untuk surat pasti kami ada jawaban Bapak. Makanya, apakah lebih penting surat daripada orang datang ke sini loh, Mbak? Keduanya penting, Bapak. Tapi itu tadi, untuk proses penjadwalan, kami kan perlu ada dasar. Kan ibunya ada kan sekarang di sini? Ini sedang ada agenda. Oh, sedang ada agenda. 5 menit aja nggak bisa? Sedang ada agenda. 5 menit aja nggak bisa, Mbak? Dari jauh-jauh. Semenit aja nggak bisa, Mbak? Itu udah jauh-jauh. Bapak 1 menit aja bertemu. Tersebut juga sudah dijadwalkan, Bapak. 1 menit aja nggak bisa. Alah, banyak kali cerita. Untuk menghindar itu gampang, Mbak. Kita sama-sama orang beragama. Ya, bohong atau enggak itu kelihatan. Gitu. Kami tidak berbohong karena benar untuk koordinasi. Iya, makanya saya bilang saya nggak menuduh berbohong, tetapi banyak alasan juga bisa. Artinya gini. Berkelit. Artinya begini ya, Humas adalah pintu masuk untuk layanan penjelasan kepada publik, benar nggak ya kan? Benar. Ya kan? Terus kalau harus bersurat, terus kita menunggu sampai kapan kalau bersurat? Iya, kalau dibaca nanti, oh ya, nih. Makanya saya tanya, kalau harus bersurat, Joshua Sinambela itu datang ke sini bersurat nggak? Atau cuma datang ditemani sampai ketemu dekan? Pertama kami sampaikan ke Bapak berdasarkan riwayat kami. Nggak ada. Tidak pernah ada tamu atas nama Joshua Sinambela. Tetapi tadi jawaban dari pihak perpustakaan mengatakan Joshua Sinambela, saya tanya, kenapa bisa mendapatkan akses ke skripsi tahun 85? Oh, ditemani orang Humas. Oke, setelah ini atau kalau gitu konfirmasi ke perpustakaan. Ayo, Pak, sama-sama kita konfirmasi. Loh, gimana sih? Kami juga ada pekerjaan hari-hari yang Enggak, salah satu staf di sini saja bersama kita ke perpustakaan. Ketika
kita mendampingi kamu itu juga harus ada koordinasi dengan koordinator dan juga pimpinan kami. Tamu-tamu seperti apa kami harus mendatangi seterusnya, kan harus menangani, itu harus ada arahannya Bapak. Tidak serta merta Coba Bapak syuting bisa wajahnya coba, boleh nggak? Ya, tidak boleh Bapak. Nggak boleh. Humas nggak boleh. Anda digaji oleh rakyat nggak sih? Pertama gini Bapak, pertama kami di sini staff. Kami berhak melindungi data pribadi kami. Mohon maaf Mbak, kameranya tidak diarahkan ke sini Mbak. Ini aset negara loh, Mbak. Loh, mohon maaf Mbak, Anda digaji oleh tidak pajak. bisa diarahkan ke sini Mbak. Mohon maaf. Nggak bisa minta 5 menit sama Bu. Mohon maaf, pertama kami tidak mau ada wajah dari rekan-rekan staff kami di sini yang muncul di live. Itu hak kami Bapak sebagai pribadi. Kami di sini sifatnya staff, kami menerima Bapak dengan baik-baik, kami konfirmasi, kami tanya, tapi mohon untuk tidak melakukan. Ini wajahnya Pak Rismon, yang nggak ada wajah Mbak. Mohon maaf, kami tidak memberikan konsep. Enggak, maksud saya gini Mbak, makanya saya bilang berarti statementnya nggak pernah ada Joshua bersurat ke sini. Itu statement saya ambil ya. Kunci dulu. Begini Bapak, statement yang bisa Bapak ambil ketika statement itu resmi disampaikan oleh representasi humas yang ditunjuk langsung oleh pimpinan. Iya, itu Ibu kan? Bukan, di sini saya staff mewakili teman-teman yang ada di depan sini menyampaikan, mengonfirmasi Bapak. Ketika Bapak kesini, terakhir kami sudah sampaikan Pak, untuk datang ke sini Bapak bisa mengirimkan surat, email kami berikan, nomor WhatsApp kami berikan, dan itu pun ada di website Bapak, bisa diakses. Tapi ketika datang ke sini lagi tanpa ada surat, kami juga bingung. Maksudnya kayak pimpinan kami sudah ada jadwal agendanya, Bapak datang ke sini meminta statement, meminta apa? Kami di sini tataran staff juga tidak bisa memberikan statement resmi karena kami bukan representasi yang ditunjuk. Konfirmasi aja Mbak, tadi kan Pak Risma sudah menginformasikan Joshua Sinambela itu dia bisa menginformasikan akses yang ada di perpustakaan. Nah itu Mbak ditanyakan Pak Joshua ini bersurat atau tidak? Jawabannya kan tidak. Tidak. Betul. Jadi gini, ketika untuk mengecek bersurat atau tidak, kanal masuk surat kan banyak. Bisa email, bisa langsung. Ketika email, alamat email Humas UGM ada beberapa juga bagiannya. Ada itu, ada. Coba tolong diperiksa. Nah, betul. Pertama, kalau itu memang masuk lewat email, kami harus melakukan pengecekan ke beberapa kanal email Humas. Yang kedua, ketika itu suratnya datang secara langsung, kami juga harus melakukan konfirmasi surat masuk ke call center yang ada di bagian tata usaha dan rumah tangga. Bisa nggak diperiksa sekarang Mbak? Kami tunggu. Kami tunggu deh di sini. Tadi atas nama Joshua Sinambela. Sekitar Maret. Joshua Sinambela. Pencarian aja Sinambela gitu. JOSH. Nggak usah Sinambela aja pencariannya. BELA. Nah itu kan cepat tuh. Kami coba lakukan pengecekan terlebih dahulu di beberapa kanal email. Mungkin mohon ditunggu. Ya, siap. Siap, Mbak ya. Oke. Susah banget ketemu sama koordinator ya. Begitulah kalian ya. Bang Rismon, bandingkan skripsi tahun 85, coba cek. Kalian kira gampang kalau kita menghadapi tembok birokrasi, ya kan? Itu ya. Kita juga ke sini tadi yang saya bilang menagih supaya Profesor Wening ya, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan memenuhi janjinya. Katanya merilis video pertemuan kami 15 April 2025 di ruang 109. Penuhi janji itu Profesor Wening. Ya, jangan Anda gampang berjanji tetapi tidak dipenuhi gitu loh. Ya. Nah, itulah apa namanya, kita hanya untuk bertemu koordinator humas saja susah. Padahal kita ke sana dibilang ke humas. Selalu dipimpong, humasnya susah ditemuin. Kita kalau kementerian aja nggak seperti ini susahnya. Kata Pak Janes. Lebih susah ke ini ya Pak, ke ketemu pihak-pihak akademisi daripada. Apa sih susahnya 5 menit? Orang ada agenda katanya, ada kok di dalam ruangan tuh koordinatornya. 5 menit loh, hanya beberapa pertanyaan aja dari saya. Agar kita bisa mengakses skripsi. Iya, supaya diinfokan kepada bagian dekan untuk memberikan akses kepada kita. Dan juga ketemu Ibu Wening. Iya, gitu. Apa sih susahnya? Makanya saya tanyakan, kenapa itu Joshua Sinambela bisa mengakses? Apa ada privilege tertentu ya? Itu, kalau nggak ada suratnya, ya berarti bisa dong tanpa surat. Kenapa dia bisa, kita enggak? Kan gitu. Ya, jangan dibuat-buat suratnya itu ada timestamp-nya. Harus equality before UGM ya? Iya, equality before UGM, ya kan?
UGM harus memperlakukan orang dengan cara sama, ya kan? Jangan karena pro dikasih open access. Ada yang nanya nih dari Termul mungkin kapasitas apa datang ke UGM? Kapasitas alumni. Memang kenapa? Mungkin yang menanyakan ini UGM milik rakyat, pajak nggak kuliah. Humas itu ya gerbang masuk antara UGM dengan publik. Makanya publik datang ke Humas. Nah, staf-staf ini aneh aja, mukanya nggak mau di syuting, padahal dia bekerja di Humas. Tetapi saya yakin lah kalau kasus lain ini orang-orang ini pasti nomor satu kalau masuk ke ke syuting. Ini karena berkaitan dengan ini aja kok itu, alasan pribadi atau privat. Kalau kasus lain misalnya kasus-kasus receh-receh paling muncul semua kok ke publik itu. Iya, suka kamera paling. Nanti kita cek aja nanti Mbak itu tadi yang apa, pasti banyak itu. Ya, cuma masalah ini aja paling itu takut. Kalau untuk kebaikan biasanya berebut di depan kamera. Kalau untuk polemik, karena sudah ada aturan dari pusat mungkin. Sudah ada instruksi sebelumnya. Pak Presiden Prabowo ini didengar nggak Pak Prabowo Subianto? Betapa UGM itu sangat susah untuk membuka diri, padahal harusnya menegakkan transparansi akademik, ya kan? Kenapa seperti ini UGM seperti lembaga politik, ya? Untuk menjumpai koordinator humas saja kayak kita mau ke kementerian aja. Saya pernah ke kementerian apa itu, saya jumpai biasa aja itu, ya. Kementerian Luar Negeri nggak seperti ini susahnya. Itu loh, nggak harus bersurat jauh-jauh hari. Ya kalau kebetulan ada, apalagi cuma pejabat humasnya, ya dilayani aja. Gitu loh. Kalau memang ada, nah sekarang kan ada. Kan gitu kebetulan ada. Kenapa sih nggak menjumpai aja? Gitu loh. Kebetulan ada. Kemarin katanya nggak ada, sekarang ada tapi nggak mau menjumpai. Katanya ada agenda lain. Pret itu alasan. Harus bersurat. Iya. Harus ini, harus itu. Harus bersurat. Nanti kita surat juga nanti tunggu setahun. Nggak dibaca. bagian apapun kalau di email. Makanya kita tunggu itu. Benar nggak ada surat atas nama itu. Kalau nggak ada dan dia diberikan akses, berarti sudah diskriminatif UGM. Makanya kita tunggu. Tapi tadi di perpustakaan itu disebut nggak sih? Si Sinambela itu dikawal sama siapa? Humas. Dan dari Humas terus person orang itu. Ya pokoknya dari Humas, kita nggak tahu. Pokoknya didampingi oleh Humas ke perpustakaan dan berjumpa oleh dekan dan dibukalah skripsi itu yang diberikan videonya pada saya. Ini loh Le, yang Edi Trianto, Sigit Hartminarto yang kosong itu semua lembar pengesahan skripsinya kosong. Dan dengan teknologi cetak yang sudah modern, ya kan? Kenapa dia boleh? Kan gitu. Mungkin yang baru menonton bisa di playback, digeser. Tadi kita sudah melewati ke bagian perpustakaan. Nah ini kan intinya mau ketemu Ibu Wening. Iya. Tapi kalian nggak bisa langsung ke Ibu Wening, udah dihadang oleh protokol di atas, di bawah, gitu loh. Terus diarahkan ke Humas. Katanya satu pintu. Bingung kan? Bagian Humas saja susah ditemui. Aduh, parah. Udah kayak ketemu sekjen PBB. Iya, sekjen menteri. Sudah susah menjumpai. Kita itu dulu nggak perlu pakai surat-suratan ke kedutaan besar Jepang aja santai jumpain kita kok, santai aja mereka. Apalagi cuma Humas, begitu ada ya udah lowong, ya udah layani gitu. Ini sampai susah membaca komentar karena begitu cepat. Iya, makanya saya ingin bukti apakah Joshua Sinambela itu bersurat atau datang langsung didampingi. Equality before the law, before UGM. UGM harus memperlakukan yang sama. Kalau nggak ada surat itu, berarti UGM telah diskriminatif pada saya. Iya, sama-sama alumni UGM. Jangan ketika saya datang langsung birokrasi dikedepankan. Ya kan? Kita tunggu aja, ada nggak suratnya? Jangan bawa-bawa Prabowo, kata Sinaga. Ini soal
Blok aja Termul itu. Nggak penting juga dia. Bukan, Mas. Dia justru kok. Loh, jelas bawa Prabowo lah. No, saya baca ya. Jangan bawa Prabowo, nggak ada nyali kalau soal Jokowi. Harus ada nyali Prabowo Subianto gitu loh, menegakkan transparansi akademik. Ya kan? Transparansi akademik di mana? Ya di jajaran mana? Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, dan Rektor UGM di bawah jajaran itu. Dan Rektor Ova Emilia ini dipilih, suaranya kan kalah waktu pemilihan UGM. Kan yang memenangkan adalah apa? Siapa itu? Makarim itu. Nadiem. Yang sekarang Nadiem Makarim yang sekarang lagi disasar korupsi KPK. laptop 9,9 triliun itu. Sebenarnya dari internal UGM, Rektor Ova Emilia ini kalah. Dimenangkan oleh Nadiem Makarim. Nadiem Makarim ini menteri pilihan Jokowi. Sama aja Jokowi kan memenangkan Ova Emilia ini. Kampus kok kayaknya sepi amat, Bang. Karena libur ya. Karena libur. Dan ini juga Pak Heru. Baterainya terbatas 38%. Oh, nanti juga perlu Ya dipertanyakan. tunggu dulu aja, kita tunggu. Apa? Lowbat. Coba berapa persen? Nanti perlu kita tanyakan juga nih. Kalau kita sudah langsung ngasih suratnya hari ini, apakah bisa segera bertemu? Iya, berapa tanya prosedurnya? Enggak, saya ingin kepastian itu Joshua Sinambela dapat akses itu bersurat dulu enggak? Kalau enggak bersurat, maka mereka ini diskriminatif. Ya, gitu itu loh. poin 1. Poin 2-nya, jika kita sudah bersurat, berapa lama? Apa Jangan bisa langsung bertemu? jangan diskriminatif gitu, ya kan? Itu aja, gitu loh. Kalau masalah bersurat gampang, itu nanti bisa kita surati, Iya. tinggal lewat email atau apa. Sedemikian susah ya, pemirsa ya, mendapatkan bertemu dengan koordinator Humas UGM aja susahnya minta ampun, apalagi bertemu wakil rektor atau rektor UGM. Susah. Kalian kira bahkan lebih susah dari birokrasi di kementerian. Iya, dirasa-rasa memang. Ya semacam kayak hierarki. Dinasti. Dinasti. Padahal ini apa sih susahnya kan? Koordinator humasnya ada katanya di tempat, ada agendanya dan nggak tahu. Padahal 5 menit aja bisa ketemu. Nggak perlu 1 jam. 5 menit aja. Ya, sama seperti ke toilet lah waktunya gitu. Untuk arrange nanti Pak, Ibu Uni, sana, ada surat sana gitu ya. Kalau benar Joko Widodo itu alumni Fakultas Kehutanan UGM, ya UGM nggak perlu tertutup seperti ini. Ya. Itu loh. Jawaban itu mudah kalau jujur. Gitu aja. Kan saya tanyakan, bisa nggak saya dipertemukan dengan Wakil Rektor UGM atau Rektor UGM? Banyak yang mau saya tanya. Pertama, Joko Widodo kok terdaftar sebagai sarjana muda di UGM? Mana bukuan panduannya pada tahun 85? Kok bisa nilai D, statistik, matematika, dan fisika itu nilai D, terus kok bisa lulus? Terus dari sarjana muda, lompatannya ke sarjana bagaimana? Ada nggak dulu syarat persyaratan IPK? Biar langsung dikunci ya jawabannya. Iya, ada buku petunjuk kami Pak tahun 85 ini nilai D aja boleh lulus, nilai E boleh lulus. Misalnya kayak gitu. Kan gitu kan nih semua ada buku panduannya gitu loh. Kalau memang ada ya gampang itu dijawab dan publik puas. Kalau publik puas UGM benar, maka Rismon, Roy Suryo dan Dr. Tipa salah. Ya. Kan begitu. Siap dengan konsekuensi. Iya, siap dengan konsekuensi. Siap salah ya, Bang? Ya siap salah dong. Siap salah. Ya. Gitu loh, makanya tunjukkan UGM kalau benar. Justru ini public exposure bahwa mereka benar. Banyak yang nanti akan diterangkan ya. Iya, itu loh. Menatap zaman itu sarjana muda. Kalau sarjana muda ke sarjana kan ada syarat IPK. Apakah memungkinkan dengan banyak nilai D itu bisa jadi sarjana dari sarjana muda? Berapa minimal IPK-nya? Terus
ada nggak ijazah ininya bertinggal di sini, fotokopi ijazah BSC-nya yang sarjana muda. Iya, 2 sertifikat gitu loh. Kan kalau memang ada itu semua ya Rismon salah. Udah gitu kan, gampang tuh publik. Iya, dokumennya. Seharusnya mereka bersemangat bahwa Pak Rismon salah. Iya, dan Pak Rismon salah dan Pak Jokowi benar-benar alumni UGM. Gitu harusnya. Pak Rismon sekarang kan Pak Bambang Tri masih mendekam di penjara. Iya, ini kan sekarang ya atas ijazah-ijazah Jokowi ini ada 2 orang sekarang di penjara, Bambang Tri dan Gus Nur baru bebas bersyarat. Udah ada memakan korban. Dan ini ada 5 orang juga yang diadukan. Iya, ini diladukan katanya penghasutan segala macam oleh termul itu. Kan begitu, dengan penghasutan kan konyol. Ya kan, UGM sebagai lembaga akademik kok. Nah inilah kita tunggu. Ya padahal pencarian email itu gampang kali, atas nama Sinambela ada enggak? Ya kan? Kalau nggak ada, bilang nggak ada. Masa pencarian email kan cuma 1 kata aja, 1 string, gampang kok. Nggak perlu nama penuh. Dan kejadiannya belum lama. Iya, dan kejadiannya Maret. Itu kalau nggak salah 1 atau 2 hari setelah saya kunjungi perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM, saya foto itu, dia langsung nggak tahu dapat akses. Nah sekarang dapatnya akses itu bersurat nggak? Oh, kata dari UI, langsung bikin suratnya sambil nunggu. Nggak boleh laptop. Ya itu setelah. Dia kan kita buat surat pun belum tentu bisa sekarang kok. Ya. Nanti kita buatkan suratnya. Cuma saya ingin konsistensi UGM. Kalau Joshua Sinambela itu bisa didampingi humas sampai bertemu pejabat dekan UGM tanpa surat, maka saya pun harus bisa, gitu loh. Jangan diskriminatif. Ada yang lucu nih, Charles Shukri mau diajak makan siang bagus sekali sama Ibu Humas. Ayo makan siang. Tadi sudah gagal ya di Iya, kita butuh bukti aja. Kalau mereka menerapkan birokrasi yang ketat pada semua orang, saya terima. Ya. Tetapi kalau pilih-pilih itu yang saya nggak terima. Itu loh. Diskriminatif. Iya, diskriminatif. Ini biar rakyat kok diskriminatif. Ini akan saya bawa ini berita ini ke iNews besok di Rakyat Bersuara. Ya. Ya. Itu. Ya. Besok saksikan Rakyat Bersuara pukul 19.00. Rakyat Bersuara di iNews. Besok saya beritahu ini begini. Pasti termul itu bahagia lah itu. Termul, dasar lah kau, penjilat kudis kau. Ini banyak loh yang doain. Tapi lebih banyak yang mendukung. Iyalah, keterbukaan publik lah. Mereka ini kan terikat undang-undang informasi publik. Kalau humasnya aja nggak berani menerangkan di dalam video, gimana? Mau bekerja di humas, dibayar rakyat, digaji rakyat. Dikiranya gaji mereka dari siapa? Memangnya dari rektor. Rektornya aja digaji rakyat. Katanya dari Melkisedek Kano, suratnya si J lagi dibikin dulu. Iya, lihat aja. Tapi kan kita tahu timestamp-nya. Itu. Bisa nggak bakal bisa. Kalau orang lain bisa ditipu-tipu, kalau saya enggak. Ditunggu nih, mana nih humasnya? Mana nih humasnya nih, Bu? Mbak? Kata Dolok Sinaga, mana nih humasnya? Mana humasnya? Tunjukkan suratnya Joshua aja lah. Kalau nggak ada, bilang nggak ada. Gitu aja. Kata Azhar ini hancur moral bangsa. Iya. Ya. UGM kok jadi tertutup seperti ini ya. Aduh. Dari Niran Batam hadir. Makanya jangan tutupi kebohongan. Gitu loh. Kan jadi rumit sendiri. Dari Pak Hendro Saputro, pesan mengulur waktu. Iya, betul. Biar kita bosan terus permisi. Nanti nggak nongol lagi tuh. Kata Alfred di Banyuwangi, urusan sederhana tapi ruwet. Ruwet. Karena harus menutupi kebohongan. Kalau kebenaran pasti terbuka semua. Kata Chloe, tunggu saja suratnya si J itu. Permisi Bapak Ibu, mohon maaf. Ini apakah masih dilakukan live? Enggak, Pak, bentar Pak. Wajahnya Pak Rismon aja. Mohon maaf, ini jangan melakukan live di luar persetujuan kami, Bu.
Silakan dimatikan dulu. Bentar, Mbak. Pak, Bapak kan tadi belum ada di sini. Saya ke Ibu ini, saya tanyakan. Ada suratnya tadi? Pertama, mohon maaf, karena ketika Bapak dan Ibu melakukan live di sini, ruangannya terlihat Bapak. Tanpa adanya persetujuan dari kami, mohon untuk tidak melakukan live atau di stop dulu seperti itu. Orang lain juga nggak melakukan? Tidak ada yang Benar, media belum pernah live di sini. Betul, kecuali ada persetujuan dari kami dari sudah MOU atau kerjasama sebelumnya untuk melakukan pengambilan. Oke deh Mbak, sebelum kemana-mana, ada nggak suratnya? Pertama, yang bisa kami lakukan untuk pengecekan email adalah email-email resmi yang dikelola oleh Humas. Ketika kami lakukan pengecekan, enggak yang @UGM lapor itu apa sih Humas? info@UGM ACID ada nggak di situ? Itu tidak ada. Tidak ada. Yang kedua, kami sudah lakukan konfirmasi ke call center yang mengelola surat masuk ke UGM. Tidak ada. Berarti tidak ada. Kami tidak mengetahui ketika mungkin surat itu masuk ke unit lain atau langsung ke Ke unit mana kan ke Humas kan? Dia bilangnya Humas. Humas tidak ada. Tetapi kenapa dia bisa didampingi oleh Humas ke perpustakaan? Itu ada, ini live ini. Langsung tadi pegawai perpustakaannya mengatakan Joshua Sinambela didampingi oleh Humas untuk ke perpustakaan, bahkan ke dekan atau pejabat dekanat Fakultas Kehutanan UGM didampingi, terus bisa mengakses skripsi-skripsi tahun 85 dan videonya dikirimkan kepada saya sekitar Maret 2025. Nah, kalau suratnya nggak ada, kenapa dia bisa? Saya enggak. Oke, kami jawab Bapak, tidak ada rekan dari Humas UGM. Bener ini Mbak. Kantor di sini yang mendampingi orang atas nama Joshua. Soalnya tadi pihak perpustakaan Kehutanan UGM merujuk kami ke Humas supaya didampingi oleh Humas dan itu dilakukan. Makanya saya tanyakan di sana, kenapa Joshua Sinambela bisa mengakses skripsi tahun 85 itu? Oh, didampingi oleh Humas. Dan setelah itu bertemu dengan pejabat Fakultas Kehutanan UGM. Nah, jawabannya sekarang tidak ada surat. Kok bisa dilayani? Kami kenapa harus ada surat? Begini Pak, pertama kami coba melakukan konfirmasi internal terlebih dahulu. Iya kan tadi Ibu bilang. Ke perpustakaan Fakultas Kehutanan yang Ayo kita konfirmasi. Iya, kami nanti komunikasi konfirmasinya secara internal. Ditelepon dulu Mbak. Oke, kami coba konfirmasi. Iya, saya tunggu. Yang kedua tadi suratnya tidak ada yang masuk dan kami iya udah confirm tidak ada surat Sinambela itu, nggak ada. Makanya saya bilang kenapa Sinambela bisa tanpa surat, saya nggak bisa. Kalau birokrasinya ketat dan berlaku untuk semua orang. Memang berlaku untuk semua orang kan. Kenapa Joshua bisa? Pertama saya mohon untuk live dimatikan. Sudah dimatikan apa belum? Gimana? Matikan? Enggak, itu jawabannya gampang sekali. Itu loh Bu. Tidak memberikan jawaban, tapi live ini dilakukan di ruangan kami, Bapak. Ini ruangan rakyat ini. Di DPR aja boleh loh live. Ini dibayar rakyat nggak ini? Ini sofa ini dibayar rakyat ini, bukan punya Mbak ini, bukan punya Ibu. Loh, kenapa ini nggak boleh di live ini? Ini milik rakyat ini, dibeli oleh. Kami mohon dengan sangat dengan segala. Iya, tadi kan alasannya ini milik kami. Gini. Sofa ini properti kami, ini milik rakyat ini. Mbak, apakah dengan kita mematikan live, Mbak akan memberikan jawaban yang kita tidak boleh publikasi? Pertama, tidak ada jawaban yang akan kami berikan tanpa ada arahan atau penugasan. Enggak kan Ibu koordinator kebetulan ada di sini. 5 menit aja. Ini dimatikan apakah tidak? Ini itu sudah dijadwalkan. Ada agenda tapi kan ada di sini kan. 5 menit aja Mbak. Supaya saya bisa puas. Sampai jam berapa kami tunggu? Kami juga masih menunggu informasi lebih lanjut, tapi seperti yang tadi kami sampaikan Pak, mohon live-nya dimatikan. Kalau dimatikan ada nggak jaminan ini? Iya, jaminan dulu. Sekarang ada nggak jawaban yang boleh kami terima? Bapak ini kan orasi. Enggak loh Mbak. Karena ini kan ada di area. Tadi loh, gini loh Mbak, premisnya tadi. Gimana? Harus bersurat. Terus saya tanyakan. Joshua Sinambela ada nggak suratnya? Nggak ada. Yang masuk ke Humas tidak ada. Tidak ada, ya. Kenapa bisa mengakses semua? Kami perlu melakukan komunikasi. Coba komunikasi dengan perpustakaan Kehutanan UGM. Tadi kami baru dari sana. Dijawab, oh Humas yang menemani. Kok bisa Humas menemani Joshua Sinambela nggak ada suratnya? Dengan siapa Bapak bertemu di perpustakaan dan tahu di situ yang menjaga. Ya, penjaganya. Aduh, itu live streaming kita saudara. Bapak-bapak yang ada ini sama yang ada jenggotnya. Mbak berjilbab tadi. Coba dikomunikasi. Ayo kita komunikasi ke sana. Ini masih ada videonya sih. Tidak bisa. Loh, gimana sih?
Itu loh maksudnya equality. Kalau orang lain bisa tanpa surat, kenapa saya enggak? Seperti ini dulu saja Bapak. Ini live-nya telah dimatikan. Kami lakukan koordinasi internal dengan Fakultas Kehutanan UGM. Seperti itu. Dilakukan aja Mbak, kan ada telepon. Ah, kami tunggu jawabannya. Begini Bapak, silakan dimatikan dulu. Kan dimatikan Bapaknya. Mohon dengan sangat. Kenapa rupanya? Kami mohon dengan sangat. Di DPR aja boleh loh live. Ya, ada perizinannya Bapak. Oh izin ya? Iya. Mana suratnya? Harus izin. Mana misalnya peraturan di sini nggak boleh live? Bapak bisa buka website ult.ugm.ac.id. Di situ ada tulisan untuk permohonan pengambilan gambar dan video di area gedung pusat UGM atau Balai Home. Di situ ada Bapak. Di mana? Ketika Bapak menyamakan atau menganalogikan ketika anggota DPR bisa live, mungkin itu yang live wartawan yang memang dia punya. Oh saya wartawan juga, akademisi. Ini kita juga punya pers, Mbak. Iya, betul. Itu kartu persnya ada. Seperti ini. Ketika mungkin di sana live itu kan bertemu dengan representasi. Humas, Mbak. Kami mohon dengan sangat. Ini humas kan ini? Humas ya? Ini kami mohon Bapak dengan segala hormat. Oleh karena itu kami menghargai peraturan birokrasi dari UGM. Makanya kami nggak langsung naik menjumpai ruang wakil rektor UGM. Kami ke humas. Nah humas inilah nanti kami dapatkan jawaban kapan bisanya. Ah, ya kan? Makanya kami mengikuti. Kami kan sudah mengikuti nih ke humas dulu satu pintu. Bahkan tadi dari perpustakaan UGM juga, oh ke humas. Ya sudah kami ke humas. Betul, tapi kalau Bapak ingat, arahan pertemuan terakhir Bapak datang ke sini, kita menyampaikan untuk bersurat itu satu. Untuk case Joshua Sinambela datang ke sana dan seterusnya, itu tidak ada rekan humas yang mendampingi. Oh, jangan bohong. Benar nggak ada? Belum Anda konfirmasi. Jangan bilang kami yang bohong. Sudah. Kami baru nanya di sana bagian humas. Ketika di sini jangan naikkan volume. Loh, kok jangan? Anda soalnya seperti menuduh kami. Ini live streaming. Ya, karyawan perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM tadi mengatakan bahwa ada petugas humas mendampingi Joshua Sinambela di Kesiana dan menjumpai pejabat Fakultas Kehutanan UGM dan bisa mengakses skripsi tahun 85. Terus makanya saya tanya, ya, UGM memperlakukan orang sama atau enggak? Saya tanya, bersurat atau enggak? Enggak ada. Gitu loh. Perlakuan kami sama tanpa ada pengecualian Bapak. Jadi kami mohon Bapak untuk tidak meninggikan suara di sini. Loh, bukan meninggikan, memang itu apa saya? Tren saya, memang gaya saya seperti itu, budaya saya. Anda jangan merendahkan budaya saya. Iya, itu loh. Sekarang kan saya tanya bahwa Joshua bisa mengakses segala macam tanpa surat. Iya. Mungkin karena kami merasa Oke, dibedakan. oh perlu konfirmasi. Ayo kita konfirmasi bersama yuk. Kami akan konfirmasi internal terlebih dahulu, tapi sebagaimana kami sampaikan. Oke, matikan ya. Benar kami tunggukan, matikan. Postkan. Ya, postkan aja dulu. Itu. Oke, Mbak, makasih. Oke, teman-teman, berhubung itu. Ya, kita non live kan ya. Katanya banyak syarat nggak boleh live di sini. Katanya sofanya ini milik mereka, properti pribadi, bukan milik rakyat ini katanya di humas ini. Saya bingung. Ini sofa ini milik siapa sih, Bu Rektor? Sampai nggak bisa disuting. Cuma di humas saja nggak boleh disuting. Bingung kita. Oke, itu dia tadi perjalanan kita di UGM yang sedikit banyak mengalami hambatan dan penolakan dan banyak syarat-syarat. Coba Bang Rismon, boleh diceritain? Ya, kita tadi kan sudah mengkonfirmasi saya rekap. Mengkonfirmasi di perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM bahwa ya skripsi tahun 85 itu yang jumlahnya 60-an katanya itu sudah disita oleh dekanat atau Bareskrim, kita nggak tahu. Jadi tidak ada di situ. Dan yang didigitalisasi cuma punyanya Pak Jokowi. Nah, itulah. Dan ada seseorang ya bermarga Sinambela itu, dia punya akses. Ketika kita tanyakan kepada staf dari perpustakaan UGM tersebut, ternyata dia didampingi humas UGM. Terus kita tanya, apakah dia punya bersurat? Ternyata tidak. Ternyata tidak bersurat, tetapi didampingi humas UGM dan bisa bertemu dengan pejabat Kehutanan UGM. Nah, kenapa mereka menerapkan syarat bersurat kepada saya, sementara ya Joshua Sinambela itu nggak ada suratnya? Bagian humas itu sudah dicek, nggak ada suratnya. Inilah diskriminatifnya UGM. Dan
tadi ya ingin bertemu dengan koordinator atau ketua kerjasama Humas UGM saja pakai syarat tidak direkam. Padahal kita tidak membicarakan ini rahasia negara. Skripsi Jokowi itu bukan rahasia negara. Ijazah Jokowi itu bukan rahasia negara. Saya kan mau tanyakan kenapa nilai D, statistik, fisika, maupun apa itu matematika kok bisa nilai D bisa lulus. Terus kenapa orang yang terdaftar sarjana muda kok bisa memegang gelar sarjana Kehutanan UGM dan bergelar insinyur? Itu kan harus bisa dijawab oleh Humas UGM dan harusnya itu harus malah diketahui oleh publik, dan bukan diam-diam. Juga pernyataan Pak Kasmujo kemarin. Iya, ya, Pak? dan bagaimana tanggapan Humas UGM lewat bagaimana Pak Kasmujo membantah bahwa beliau bukan dosen skripsi maupun dosen pembimbing akademik dari Joko Widodo. Itu harus dipublikasikan, malah syaratnya malah tidak boleh ini tidak boleh direkam, bahkan rekaman suara juga tidak boleh. Ini UGM loh, milik rakyat. Ya, bukan miliknya Rektor of Emilia ini. Itu loh. Ya, dan saya juga datang untuk meminta janji Wakil Rektor of Emilia, ya, wakil Rektor UGM bidang kemahasiswaan Profesor Wening yang berjanji merilis video di ruangan 109 Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal 15 April 2025, dan itu tidak dipenuhi sampai sekarang, masih bohong. Gitu loh. Oke, gitu. Berarti hari ini kita berhenti di sini dulu atau masih mau lanjut lagi? Oke, kita ke tempat lain dulu ya. Kita akan ke tempat lain ya. Ingatlah, saya konsisten akan datangi dan live terus bagaimana ketertutupan UGM itu membuat publik semakin curiga. Kalau benar Joko Widodo lulusan sarjana Kehutanan UGM, nggak perlu tertutup, terbuka. Bahkan dipajang itu di Balerung sana, ijazahnya. Oke, pemirsa, sekian dulu. Oke, itu dia tadi. Ikuti terus channel Langkah Update dan channel Balige Academy. Jangan lupa like, comment, subscribe yang belum subscribe. Terima kasih, salam.